bottom shock modifikasi Indonesia itu asoknya dibuat sependek mungkin. Kalau Thailand itu tinggi banget kayak genter ini buat yang listrik. Mereka di sana itu mesinnya yang digunakan itu bukan Honda, bukan Yamaha, tapi Suzuki boy. Singkatannya Surex boy. Halo boy, berjumpa lagi dengan saya Andi Frans Spesial. Hey, apa kabarnya? Baik-baik, puji Tuhan kalau baik-baik. Nah oke boy, jadi pada video kali ini kita akan berbagi sebuah asupan modifikasi, yaitu tentang modifikasi motor Herex. Tapi kalau cuma Herex lokalan yang tren saat ini pasti kalian semua sudah tahu boy. Cuma kalau modifikasi motor negara Thailand yang dibuat ala-ala Herexan pasti perlu dengar. Kira-kira seperti apa modifikasi Herexan Indonesia versus Herexan ala-ala Thailand ini boy. Tapi sebelum melanjutkan videonya, jika kalian suka dengan dunia modifikasi roda 2 dan sering nonton video ini serta belum subscribe, silahkan klik subscribe sekarang juga dan nyalakan loncengnya agar benar-benar mudah dengan motor-motor keren boy. Nah oke boy, tapi sebelum kita lanjut buat videonya, di video kali ini akan ada giveaway sebuah master rem no name tabung Brembo Big Smoke untuk 2 orang yang beruntung jika video ini bisa capai 1000 like dalam waktu 1 jam. Cara untuk mengikuti giveaway-nya gampang banget, kalian tinggal follow semua akun sosial media di deskripsi dan jangan lupa klik subscribe serta tinggalkan komentar di video ini nama Instagram kalian boy, karena pemenangnya nanti diumumkan via story Instagram aku. Semoga kalian menjadi salah 2 orang yang beruntung boy. Yuk sekarang kita lanjut. Nah oke boy, seperti aku bilang di awal, pada video kali ini kita akan ngebahas modifikasi motor Herex. Tapi nggak cuma Herex lokalan Indonesia, pasti kalian semua sudah nggak asing kan dengan konsep modifikasi motor Herex, yaitu Honda X-Ride Rider Extreme, dimana konsep modifikasi kali ini sedang booming mulai dari tahun 2021 awal hingga di tahun 2022 ini. Bahkan akhir-akhir ini sudah banyak Yamaha feature yang dibuat ala-ala Herex yang mereka kenal dengan istilah Herex, yaitu Yamaha X-Ride Rider Extreme. Cuma pernahkah kalian mendengar dan melihat sebuah modifikasi motor Herex ala-ala Thailand ini? Saat aku lihat itu, waduh boy, ternyata modifikasi negara Thailand itu kan terkenal dengan istilah modifikasi yang nggak ada obat. Nggak cuma motor yang mereka modif, traktor, bahkan sepeda pun ada yang mereka modifikasi boy. Dan aku baru tahu ternyata ada juga modifikasi ala-ala Herexan lokalan anak bangsa gitu. Mungkin ini sebenarnya kalau di sana bukan modifikasi ala-ala Herex boy, tapi kalau menurut pendapatku dan penilaianku pribadi, tampilan konsepnya di sana itu mirip-mirip ke Herex Indonesia gitu boy. Karena Herex yang tren saat ini itu rata-rata motor laki-laki yang dimodifikasi dengan gaya trondolan. Nggak cuma trondol tampilannya doang, tapi mesinnya juga kencengnya itu dapat. Oke, apa yang kira-kira berbanding terbalik dengan Herex Indonesia ini? Yuk kita mulai lihat boy. Nah, kita langsung aja to the point boy ya. Yang pertama itu pada bagian setangnya boy. Setang Herex ala yang di Thailand ini itu cenderung rata-rata semuanya suka yang tinggi. Nah, berbeda dengan negara Indonesia ataupun modifikasi lokalan Herex kita, yaitu stangnya mereka malah dominan memakai stang yang pendek. Pendek maksudnya rendah ya, bukan pendek ngutil kayak gini, bukan boy. Kalau ngutil kayak gini tuh lain, itu fashion beberapa tahun lalu boy. Jadi kalau Indonesia itu Herexnya stang-stang pendek seperti stang Kopi Daytona, kemudian stang RZR. Nah, mereka pakai stang-stang yang pendek seperti itu. Cuma yang aku ngelihat ini auto bingung gitu boy ya. Stangnya dibuat tinggi ala-ala motor klasik. Harley bukan, pokoknya stangnya dibuat tinggi banget seperti ini. Ini memang kalau dinaiki lebih nyaman boy. Cuma ya itu kembali lagi, kalau menurut aku pribadi memang berbanding sangat terbalik dengan modifikasi Herexan Indonesia. Kalau Indonesia memang waduh, bagian kokpit atasnya greget lah, pokoknya greget bagi kita tapi belum tentu greget bagi mereka. Dan ini juga sama boy, greget bagi mereka juga belum tentu greget bagi kita. Di sana stang tinggi seperti ini, seperti stang original Tiger ya kalau nggak salah ya, Tiger atau nggak Vision Out. Tapi kalau dibandingkan dengan Vision Out ini lebih tinggi boy, kayaknya lebih cocoknya ini pakai stang-stang Tiger ya yang tinggi seperti ini boy. Itu untuk perbedaan yang terbalik antara Herex Indonesia dan Thailand. Yang kedua, nah yang kedua itu pada bagian bottom shocknya boy. Waduh, kalau bottom shock modifikasi Indonesia itu rata-rata mereka
potong spiral, ataupun bahkan sampai ada yang potong asoknya dibuat sependek mungkin. Kenapa? Supaya kalau dibuat tes lari nggak mudah ngangkat-ngangkat gitu boy. Dan kalau dipakai as depan yang pendek itu tampilannya juga lebih sangar gitu boy. Pokoknya ala-ala motor balap liaran banget lah boy. Kalau kita lihat bagian kokpit depan Herrex ala-ala Indonesia itu yang buat lari. Tapi kalau Herrex yang semi-semi klasik itu beda lagi boy. Mereka rata-rata tinggi. Cuma kalau di Thailand ini bedanya ini boy, sok depannya bener dibuat pendek, antara segitiga KKM itu cuma segini, sama tipis sama dengan Indonesia, nggak beda-beda jauh amat, malah persis boy. Cuma bedanya ini itu loh boy, asoknya ini loh, waduh. Kalau Thailand itu tinggi banget kayak genter ini boy, tiang listrik ini, waduh. Ini sudah dibuat tinggi, kemudian ditambahin dengan penyambung sok, jadi terkesan oh enggak boy, segini seginilah ini kira-kira naiknya boy. Waduh, tinggi banget naik ke atas ini asoknya. Wah, gak habis pikir boy ya, ini supaya kenapa gitu ya, aku kurang tahu fungsinya apa. Tapi kalau dilihat sih ini kayaknya cuma ngejar style atau modelnya di sana rata-rata seperti ini boy. Tapi kalau di Indonesia kan nggak cuma style, tapi melainkan mempunyai kebutuhan sendiri agar buat start itu nggak mudah ngangkat gitu boy. Soalnya spek mesinnya kalau Herrex ini sudah ngeri boy, apalagi yang udah pakai packingan itu hotel bintang 5 katanya boy, sudah tinggi banget di bloknya boy. Oke, jadi perbedaan yang kedua pada bagian asoknya. Kalau Indonesia pendek, yang di sana itu tinggi, nggak berbeda jauh dengan stangnya juga. Poin 1 dan 2 memang berbanding sangat terbalik gitu boy ya. Aduh, nggak habis pikir aku boy. Untuk bagian roda depan belakang itu masih sama, ciri khasnya menggunakan ban cacing karena kan motornya ya ala-ala racing gitu boy. Kemudian untuk ini bottom shock, nah bottom shock juga berbeda. Kalau Indonesia itu rata-rata bottom shocknya ganti yang variasi, kemudian dibubut halus, ada yang sampai dibubut sampai resik, kiri kanan itu sudah tempat kalipernya sudah hilang boy. Sedangkan kalau Thailand sana itu rata-rata bottom shocknya dicat warna silver alias menggunakan bottom shock model pabrikan. Cuma ini memang sudah diganti dengan as 26 boy. Itu untuk poin yang kedua. Kemudian poin yang ketiga yang berbanding terbalik lagi dengan negara Indonesia adalah ini boy, pada bagian mesin motor. Kalau Herrexan Indonesia itu rata-rata, bukan rata-rata, kebanyakan yang digunakan itu mesin motor 4 tak, baik MP, Tiger, kemudian CB, kemudian ada lagi Herrex, Lalo Fiction, dan lain sebagainya. Itu rata-rata mesinnya 4 tak atau 4 langkah. Ini sangat berbeda dan berbanding terbalik banget dengan Herrexan ala Thailand ini boy. Soalnya mereka di sana itu mesinnya yang digunakan itu mesin motor 2 tak. Rata-rata kebanyakan itu 2 tak seperti ini boy, bisa kalian lihat. Bukan Honda, bukan Yamaha, tapi Suzuki boy. Kalau Honda kan Honda Excite Rider Extreme, singkatannya Herrex. Yamaha Excite Rider Extreme, singkatannya Herrex. Kalau Suzuki Excite Rider Extreme, masa singkatannya Surex boy. Kan nggak lucu boy, Surex nggak sekalian buat D itu awalnya boy. Jadi untuk mesin sangat berbanding terbalik dengan Herrexan asli anak bangsa boy ya. Yang di sini 4 tak, yang di sana 2 tak boy. Dan yang uniknya lagi di sana itu Suzuki-nya aku belum pernah lihat di sini. Kalau di daerahku memang jujur terus terang Suzuki seperti ini. Suzuki apa ini namanya? Yang 4 Lolo 4 apa? Lolo X4. Kalau orang Manado bilang Lolo X4 boy. Oke, jadi ini namanya Suzuki-nya Lolo X4 atau Suzuki X4. Di sana juga ada kok yang modifikasi 4 tak seperti TMZ ini dan lain-lain boy. Cuma yang rata-rata kebanyakan atau mayoritas di sana itu modifikasinya adalah Suzuki ini boy ya. Entah kenapa kok ngelihat ini tuh kayak tergiur gitu boy. Soalnya sasisnya super kecil kayak besi-besi bangunan gitu boy ya. Cenik-cenik san nih, cuma semini-semini boy. Aduh, takutnya nih kalau buat goncengan kemudian dicowok ya. Nggak bisa berkata-kata boy. Jangan-jangan nanti bengkel nggak jepat boy. Pokoknya berbanding terbalik lah dengan modifikasi Herrex lokalan boy. Untuk bagian blok juga kayaknya berbanding terbalik boy ya. Kalau di Herrex lokalan itu bloknya waduh tinggi-tinggi semua. Bahkan saking tingginya itu ada yang sudah ditambahin dengan packingan atau blendes yang ala-ala bintang 5 gitu boy ya, karena sudah saking tingginya. Tapi kalau di sana bloknya di sini memang ngepres boy ya, kecil banget karena untuk manipul karburatornya itu berada di samping bak karter sebelah kanan boy. Dan perbandingan yang ketiga boy, ya ini yang memang sangat berbanding terbalik banget boy. Kalau Herrex Indonesia itu rata-rata, bukan rata-rata, kebanyakan
itu rem depan spek goib. Kalian paham rem depan spek goib ya? Depannya itu ada bottom shock, ada tromol, tapi nggak ada kaliper dan cakram boy. Cuma yang punya motor yang bisa melihat dan bisa menggunakan boy. Jadi makanya kenapa disebut rem depan spek goib, yaitu nggak ada kaliper ataupun pengereman depannya. Nah kalau nggak percaya kalian bisa lihat-lihatlah kembali, amati betul-betul Herrex lokalan itu pasti rata-rata depannya nggak pakai rem alias rem goib. Dan ini sangat berbeda terbanding terbalik dengan modifikasi Herrex Thailand boy. Kalau Herrex ala Thailand ini depannya itu remnya terisi pakem penuh, bahkan untuk piringan cakramnya juga ciri khas mereka yaitu pakai piringan cakram Sunstar model cekung. Tapi mereka juga remnya ada yang goib boy, melainkan spek goibnya di bagian belakang. Berbeda terbalik kan? Kalau yang Herrex Indonesia nggak ada rem depan, kalau Thailand yang nggak ada rem belakang, depannya ada. Kalau Indonesia depan nggak ada, belakang ada. Wah, bisa kalian lihat ini boy ya, belakang cuma tromol doang seperti ini, gear, dan nggak ada piringan cakram ataupun tuas penarik tromolnya atau penarik rem belakang boy. Berbeda, sangat-sangat berbeda, berbanding terbalik dengan Herrexan Indonesia boy. Sama mempunyai spek goib depan dan spek goib belakang boy. Ciri khas mereka masing-masing ini boy. Kemudian perbedaan yang membuat modifikasi Herrex Thailand dan Indonesia berbanding terbalik ada pada segi suaranya. Dari segi suara, Herrex Indonesia rata-rata idamannya itu suara ala-ala helikopteran. Nah di Thailand ini kan kebanyakan 2 tak ya, rata-rata ala-ala tangga nada gitu yang sing 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 gitu boy ya. Tapi tidak menutup kemungkinan yang 4 tak juga ada, itu suaranya kurang lebih seperti ini boy, ala-ala taming kuda tapi bernada gitu. Kalau digas seperti ini. Nah ini sudah neto dan jelas kayaknya pemakaian relay boy, bukan dari efek motornya. Soalnya kalau digas satu kali seperti ini membuat tangga nada gini kayak mainan arus listriknya putus-putus gitu boy ya. Ini tuh pakai relay boy. Berbeda kalau Indonesia, helikopternya itu ada yang setelan di karburator, ada yang memang setelan di noken atau di mesinnya boy. Cuma ya ini uniknya kalau di Thailand boy. Nah ini cuma buat stasioner, kalau buat jalan nggak bisa boy ya kalau pakai tangga nada seperti ini boy. Dan perbedaan yang berbanding terbalik yang keenam yaitu pada bagian bodi dan rangkanya. Kalau Herrex Indonesia rata-rata itu rangkanya dicoak, bodinya seperti spakbor belakang dan depan dicoak. Nah padahal pencoakan bodi dan rangka ini itu asal usulnya kiblatnya itu dari Thailand boy. Itu modifikasi ala-ala motor racing beberapa tahun yang sempat viral, semuanya itu wajib dicoak seperti bodi dan rangkanya kalau dalam dunia kontes. Cuma motor racing kan sudah mulai tenggelam di perkontesan dan timbullah Herrex ini yang viral. Dan Herrex pakai rangka coak, bodi coak, itu memang ala-ala Thailand. Nah bedanya yang terbalik boy, kalau di Thailand sana padahal kan kiblatnya coak-coak dari sana, tapi mereka rangkanya nggak ada yang dicoak. Ya mau dicoak apanya, orang rangkanya rata-rata kecil-kecil semua di sini boy. Kalau rangkanya dicoak ya tugel boy. Dan untuk bodi juga mereka nggak ada yang dicoak, walaupun itu cuma sekedar depan ataupun belakang boy ya, nggak ada yang dicoak alias memakai utuh, bahkan rata-rata trondolan seperti ini boy. Kemudian perbedaan yang terbalik yang terakhir boy, yaitu pada bagian user atau penggunanya. Kalau user atau pengguna motor Herrex ataupun yang mengidolakan motor Herrex di Indonesia itu sangat banyak, sehingga bisa dikategorikan mayoritas boy. Gimana aku bisa tahu sangat banyak? Dari subscriber di TokTok, Instagram, YouTube, Facebook, rata-rata tahun lalu itu bang buat Herrex, dan VYP di TokTok itu rata-rata Herrex helikopteran boy. Cuma bedanya kalau di Thailand sana itu yang modifikasi ala-ala Herrex seperti ini cuma sedikit ataupun beberapa, sehingga bisa dikategorikan kayak minoritas gitu boy. Di sana yang paling banyak itu seperti Satria FU, Wave, apalagi Astrea, apalagi pokoknya motor-motor jadul yang dibuat ala-ala harian ataupun sleep engine boy. Kalau seperti ini kan kadang kita jumpai, pasti rata-rata di antara kalian baru lihat ini Herrex ala-ala Thailandan gitu ya. Kalau memang kalian sudah banyak tahu ya mungkin aku aja yang baru lihat boy, soalnya agak gimana ya, memang kalau di kompres itu sangat berbanding terbalik antara modifikasi Herrex Indonesia dan Thailand gitu boy ya. Jadi kalau di sana itu minoritas, kalau di sini mayoritas dari penggunanya boy. Nah kurang lebih seperti itu boy perbedaan antara Herrex Indonesia dan Herrex ala Thailand, ya bisa disebut dengan Zurex, Suzuki, etc. Extreme boy.
Gimana menurutmu boy? Bagusan modifikasi Herexan asli lokalan Indonesia atau Herexan yang dari Thailand seperti ini boy? Coba tinggalkan komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Kayaknya aku pengen tahu gitu ya. Biasanya gitu para netizen suka dengan modifikasi Thailand, dan kali ini kita kompres, kita bandingkan terbalik dengan Herex lokalan. Apakah banyak yang suka dengan Thailand juga atau justru banyak yang suka dengan modifikasi Indonesia boy ya? Silahkan tinggalkan komentar di bawah sebanyak-banyaknya boy. Oke boy, jadi kurang lebih seperti itu boy perbedaan modifikasi Herex asli lokalan dan Herex ala Thailand sana boy. Lebih tepatnya sih kalau di sana dibilang Surex kali ya, soalnya rata-rata kebanyakan Suzuki Excite Rider Extreme boy. Herex Suzuki baru ini loh boy, aku lihat boy ya, swear boy. Ngomong-ngomong soal detail ya, Thailand ya nggak ditanyakan lagi boy ya. Mereka itu kalau masalah detail, kerapian, apalagi keserasian itu jangan ditanyakan lagi boy. Jadi oke, mungkin sampai di dulu untuk video kita saat ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like dan klik subscribe di bawah ini, dan nyalakan loncengnya agar berada mudahnya dengan motor-motor keren. Sampai bertemu di video selanjutnya. See you and goodbye.